Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Buku ini sangat bagus sekali untuk dikaji untuk masyarakat Islam, kaum muslimin. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara, dua kalimat yang sering sekali kita dengar. Wala, bara. Al-wala maksudnya adalah al-qurbu minal muslimin bimawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim ala a'daihim wa sukna ma'ahum. Yang dimaksud dengan al-wala adalah kedekatan bersama kaum muslimin dengan cara mencintai mereka, membantu mereka, menolong mereka terhadap musuh-musuh kaum muslimin, beserta tinggal bersama kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan al-wala. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya harus berwala. Apa maksudnya dengan al-wala? Yaitu harus saling mendekatkan satu sama lain dengan cara mencintai, saling membantu, saling menolong terhadap musuh kaum muslimin, dan tinggal bersama mereka, tidak menjauhi sesama muslim. Itulah yang disebut dengan al-wala. Adapun al-bara adalah qat'us silatid diniyah ma'al kuffar fala yuhibbuhum wala yunasiruhum wala yuqimu fi diyarihim illa li darurah. Memutus tali keagamaan bersama orang-orang kafir sehingga tidak ada rasa cinta kepada mereka, tidak menolong mereka, dan tidak tinggal di tempat orang-orang kafir kecuali dalam keadaan darurat. Seorang muslim harus bara, berlepas diri terhadap orang kafir. Orang non-muslim harus berlepas diri dari orang-orang non-muslim. Tetapi perlepasan ini hanya berlaku dalam persoalan agama. Qat'us silah ad-diniyah, pemutusan tali keagamaan dengan orang kafir. Sehingga sesuatu yang berbau atau menghantarkan keagamaan mereka atau membantu menolong dalam hal kekhususan agama mereka, maka seorang muslim harus berbara, harus berlepas diri terhadap perlakuan mereka. Tidak boleh mencintai non-muslim, tidak boleh menolong mereka di dalam agama mereka. Sesuatu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir, maka setiap muslim harus berlepas diri. Dan juga tidak boleh seorang muslim tinggal di perkampungan non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Tinggal di negara non-muslim dilarang dalam agama Islam. Tinggal bersama non-muslim dilarang dalam agama Islam. Harus berlepas diri terhadap mereka. Al-wala wal bara, dua hal yang harus disempurnakan bagi setiap muslim
Seorang muslim harus benar-benar wala, loyal terhadap sesama muslim, mencintai mereka, menolong mereka terhadap musuh-musuh mereka, musuh-musuh muslim, beserta tinggal bersama kaum muslimin. Dan seorang muslim juga harus benar-benar al-bara, berlepas diri terhadap non-muslim. Sesuatu yang menjurus ke dalam keagamaan non-Islam harus dilepaskan, harus direlakan. Tidak boleh seorang muslim membantu, terlebih mencintai non-muslim. Karena al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Bahkan keduanya, al-wala wal bara, merupakan dua hal yang tidak bisa terlepaskan dari diri seorang muslim. Keduanya termasuk tali yang paling kuat untuk keimanan seorang muslim. Tali keimanan yang begitu kuat bagi seorang muslim adalah al-wala wal bara. Maka sungguh telah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baghawi dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan seorang yang kuat adalah al-muwalatu fillah, saling loyal di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wal mu'adatu fillah, dan berbara terhadap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara maksudnya. Wal hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah, maka dia telah menyempurnakan loyalnya terhadap sesama muslim, walaknya terhadap sesama muslim. Dan jika seorang membenci non muslim karena Allah, maka dia telah menyempurnakan baroknya, berlepas dirinya dia dari orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini menyebutkan al-wala wal bara min huquqit tauhid. Wala wal bara termasuk hak dari tauhid. Sesungguhnya tauhid atau kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hak yang harus dipenuhi semua kaum muslimin. Di antara hak kalimat tauhid atau hak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah, atau termasuk konsekuensi dari pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang harus berwala pada Allah Subhanahu wa taala dan berbara pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus benar-benar loyal sesama muslim yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus bara, berlepas diri terhadap orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memerintahkannya. Sehingga muslim tersebut mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memusuhi orang-orang kafir, membenci mereka, berlepas diri terhadap apa yang menjadi kekhususan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesempurnaan tauhid seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kewajiban berloyal terhadap satu muslim dengan muslim yang lainnya dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun."
Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian, pelindung kalian, penolong kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan pelindung kalian, kekasih kalian Rasul Allah juga. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wali seseorang atau seorang muslim yaitu Allah yang pertama, kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga orang-orang beriman. Yang mana orang beriman di antara sifatnya Allah sebutkan alladzina yuqimunas shalah, dan merekalah yang menunaikan salat, wa yu'tunaz zakat, dan mereka membayar zakat, wa hum raki'un, sedang mereka dalam keadaan ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang berpaling dari Allah, ya, tidak mau menjadikan Allah sebagai penolongnya, kekasihnya, wa rasulahu, dan siapa yang tidak mau menjadikan Rasul Allah Nabi Muhammad SAW sebagai penolong, kekasihnya, walladzina amanu, dan barang siapa yang tidak mau menjadikan muslim yang lainnya sebagai penolongnya, sebagai kekasihnya, apa kata Allah? Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah, mereka lah golongan yang tak terkalahkan, yang menang. Lihatlah, Allah SWT lah yang menjamin barang siapa yang loyal sesama muslim, loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, loyal kepada orang-orang beriman, maka dia akan menjadi golongan orang-orang yang menang. Dan Allah SWT mengharamkan seorang muslim mencintai, berloyal terhadap non-muslim. Tidak boleh kita memberikan rasa cinta kita, memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir. Dilarang dalam agama Islam. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah SWT berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajidu qawman, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yu'minuna billah, yang mereka mencintai Allah Subhanahu, yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan pernah mendapati sebuah kaum, sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka menjadikan loyal, saling mencintai atau mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surah Al-Mujadalah ayat 22, menafikan, meniadakan keimanan bagi siapa saja yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang yang dicintai atau orang yang memusuhi tadi dari kalangan ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau dari kalangan anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau dari kalangan saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat seluruhnya. Lihatlah, Allah SWT menjadikan keimanan seseorang, dia selain beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus berlepas diri terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang tersebut dari kalangan keluarga terdekat kita, walaupun ayah kita, anak kita, saudara kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, atau sepupu, atau kerabat secara garis besar, kita dilarang oleh Allah SWT untuk menolong mereka non-muslim, untuk mencintai mereka non-muslim, karena mereka telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai musuh. Maka hendaklah seorang muslim yang beriman terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW dan juga hari akhirat, dia harus menjauhi orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dua ayat ini, surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56 dan juga surat Al-Mujadalah ayat 22, ini semuanya mengisyaratkan harus adanya al-wala wal bara. Harus adanya rasa kasih sayang antar sesama muslim dan harus adanya rasa berlepas diri terhadap non-muslim. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menjelaskan pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang al-mudahanah wa alaqatuha bil muwalah. Sikap mudahanah dan hubungannya dengan rasa loyal. Ada pembahasan para ulama menjelaskan al-mudahanah dan al-mudarah. Apa sih yang dimaksud dengan al-mudahanah? Para ulama menjelaskan tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa musana'atul kuffari wal 'usah min ajli dunya wat tanazul 'amma yajibu 'alal muslimi minal ghirati 'alad din. Mudahanah maksudnya adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, meninggalkan amar ma'ruf contohnya adalah meninggalkan berdakwah, mendakwahi sesaat. Wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Tidak menyuruh seorang meninggalkan maksiat. Itu contohnya. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Wa musana'atul kuffari wal 'usah min ajli dunya. Dan berbuat baik kepada orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya permasalahan duniawi semata, bukan adanya permasalahan agama. Dan tidak terlalu mengedepankan ghirah dalam agama. Contohnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini disebutkan al-isti'nas bi ahli al-ma'asi wal kuffar. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang bermaksiat kepada Allah dan orang-orang kafir. Wa mu'asyaratuhum, dan menggauli mereka, bergaul terhadap orang kafir dan bergaul dengan orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum 'ala ma'asihim aw kufrihim, dan mereka tetap di atas kemaksiatan yang mereka lakukan dan kekufuran yang mereka lakukan. Wa tarkil inkar wa tarkul inkari 'alaihim ma'al qudrati 'alaih. Dan meninggalkan al-inkar 'alaihim, mengingkari mereka, ma'al qudrati 'alaihim, padahal orang tersebut mampu. Al-mudahanah, seorang muslim tidak berani menegur temannya, seorang muslim tidak berani mengajak kebaikan temannya padahal dia mampu. Maka inilah yang disebut dengan al-mudahanah. Sini para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi salam. Antara mereka tidak ada saling nasihati dalam kebaikan dan tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud, Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Melalui wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Lantaran mereka orang kafir telah bermaksiat dan mereka melampaui batas. Allah sebutkan apa yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu.
adalah mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Mereka tidak adanya saling menasehati, melarang dalam kemungkaran yang telah mereka kerjakan. Nabi sama kanu yaf'alun, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau melihat kebanyakan dari kalangan mereka Bani Israel yatawallawna alladhina kafaru, saling mencintai atau mencintai orang-orang non-Islam. Jadi orang-orang Bani Israel Allah laknat mereka lantaran mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi munkar. Dan juga Allah melaknat Bani Israel yang beriman lantaran mereka berloyal terhadap non-Islam, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini khadifillah azanallahu wa iyyakum mengisyaratkan kewajiban berloyal terhadap sesama muslim dan pengharaman mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Harus lepas diri dari orang-orang kafir. Sehingga al-mudahana khadifillah azanallahu wa iyyakum dilarang dalam agama Islam. Dilarang dalam agama Islam. Kalau kita perhatikan di kalangan kaum muslimin, betapa banyaknya orang-orang melakukan al-mudahana. Beberapa kelompok mereka membangun loyal mereka di atas organisasi. Dan ini dilarang dalam agama Islam. Ketika seorang mengetahui petingginya telah melakukan kemungkaran, telah melakukan kesyirikan, telah melakukan kebid'ahan, harus ditegur, harus dinasihati. Kalau tidak, Allah SWT melaknat mereka sebagaimana Allah melaknat Bani Israel karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-wala, rasa cinta karena Allah itu harus dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara kita mereka mengerjakan perintah Allah, mengerjakan petunjuk Rasulullah SAW, maka kita mencintai. Ketika saudara kita menjauhi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka kita harus tegur. Nah, khadifillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian hal yang berkaitan tentang al-mudahana yaitu al-mudarah. Para ulama di sini sebutkan al-mudarah wa hukmuha wa atharuha 'ala al-wala'i wal bara'. Al-mudarah istilah yang berikutnya. Kalau tadi al-mudahana dilarang karena mudahana dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian al-mudarah. Apa yang dimaksud dengan al-mudarah? Al-mudarah adalah dar'ul mafsadati wasyarri bil qawlil layyin. Mencegah adanya kerusakan dan keburukan dengan perkataan yang lembut. Wa tarku al-ghilzah aw al-i'rad an sahibi syarr idza khifa syarruh. Dan meninggalkan sikap keras, berperangai kasar, dan meninggalkan al-i'rad, penjauhan dari orang yang memiliki keburukan apabila ditakutkan keburukannya terjadi, atau jika ditakutkan terdapat keburukan yang lebih besar. Nah, contohnya adalah karifqi bil jahili fit ta'lim, bersikap lemah lembut terhadap orang jahil, orang yang bodoh dalam pembelajaran. Nah, seorang harus bersikap lemah lembut terhadap murid yang belum berilmu, atau bersikap lemah lembut
pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam pembelajaran. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi kemudian buang air kecil. Rasulullah SAW bersikap lemah lembut terhadap orang Badui tersebut di dalam pembelajaran. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan di akhirnya bahwasannya masjid tempat yang suci tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang najis dan seterusnya. Nah, dan juga kata penulis wabil fasiqi fin nahyi an fi'lihi wa tarqil ighladhi alaihi. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang fasik, orang yang melakukan dosa besar di dalam pelarangan terhadap apa yang telah dia lakukan dan menjauhi sifat keras kepada orang-orang yang fasik. Contohnya jika kita menemui ada orang yang meminum khamr, dan alangkah banyaknya di tempat kita kemaksiatan kemungkaran atau tempat perzinaan, tempat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di tempat tersebut dilakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa tadi. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya agar tidak ada keburukan yang timbul jika kita menegur mereka. Lihatlah. Dan ini hukumnya boleh. Jadi jika ada misalkan antum sendirian di sebuah tempat atau keluarga antumlah satu-satunya yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian di samping rumah atau satu kampung yang lainnya mereka semuanya jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan antum mengetahui ketika ada hajatan kelompok atau beberapa kelompok mereka minum khamr. Jika antum bersifat keras terhadap mereka, antum ambil botol khamrnya, kemudian antum banting, antum pecahkan, maka apa yang terjadi? Bisa jadi mereka marah dan akan membunuh antum. Akan terjadi apa? Madarat yang lebih besar karena antum akan dibunuh. Sehingga disinilah fungsi al-mudarah. Apa? Antum harus berlemah lembut terhadap mereka. Cukup diberitahu, nasihati dengan lemah lembut. Jika tidak bisa, ya antum sampaikan melalui keluarganya atau melalui yang lainnya. Dan ini boleh. Nah, wal inkar alaihi bi lutfil qawli wal fi'li. Dan mengingkari terhadap mereka atau perbuatan mereka dengan perkataan yang lembut dan perbuatan yang lembut. Wala siyama idza ihtija ila ta'allufihi. Terlebih lagi jika kita mengetahui orang yang melakukan dosa besar tadi dia sangatlah membutuhkan kelemah lembutan. Ingatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jangan sampai ghirah kita, kecemburuan kita terhadap agama Islam menjadikan kita berperangai kasar. Rasulullah SAW beliau mengetahui situasi dan kondisi. Di saat ada waktunya Rasulullah SAW bersikap lemah lembut dalam menasehati, ada saatnya Rasulullah SAW bersikap tegas dan kasar dalam menasehati. Dan di sini khawatufillah azanallahu wa iyyakum terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW bersikap mudarah. Mudarah ini bukan berarti memiliki dua muka, bukan. Al-mudarah maksudnya bersifat lemah lembut, ya, dalam mengingkari kemungkaran. Sehingga tidak selamanya ketika kita mengingkari kemungkaran harus dengan sifat kasar. Tidak selamanya kita ingin menghilangkan kemungkaran di tempat kita dengan sifat yang kasar. Ada kalanya kita membutuhkan kelemah lembutan terhadap orang yang tidak mengetahui ilmu.
Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Bersyukur terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus bersikap lemah lembut terhadap orang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, mengajari mereka, diberitahu ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan perbuatan bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, harus kita ajari dengan kelemah lembutan, baik dari tutur kata dengan intonasi yang lembut atau dengan muka kita yang tidak garang, menunjukkan muka kita dengan muka yang penuh dengan kebahagiaan dalam menasihati, kesenangan, senyum, seperti itulah. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki meminta izin mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut dari kejauhannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi'sa akhul ashir atau bi'sa ibnul ashir. Dari kejauhan Rasulullah sudah melihat, dan Rasulullah mengatakan ini adalah orang atau seburuk-buruk orang ya dia, atau orang ini adalah seburuk-buruk orang dari kalangan keluarganya. Falamma jalasa, tatkala orang tadi datang, sudah masuk ke rumah Rasulullah SAW dan duduk bersama Nabi SAW, maka terlihatlah di wajah Nabi SAW kebahagiaan, kesenangan, wan basata ilai, dan Rasulullah SAW mempersilahkan. Masya Allah. Jadi disambut benar-benar oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat si fulan mau datang ke rumah Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bi'sa akhul ashira. Orang ini sangat buruk. Seburuk-buruk orang ya ini. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi ketika sudah memasuki rumah Aisyah, Rasulullah SAW ahlan wa sahlan marhaban, selamat datang. Jadi Rasulullah SAW menyambut dengan kehangatan, dengan bermuka ceria. Kemudian Rasulullah mempersilahkan duduk dan ngobrol. Ketika orang laki-laki tadi pulang ke rumahnya, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qult kaza wa kaza. Ketika engkau melihat laki-laki tersebut, engkau mengatakan begini dan begitu. Maksudnya mengatakan bi'sa akhul ashir, orang yang buruk sekali. Jadi Rasulullah mengetahui bahwasanya si fulan tadi dia pelaku dosa besar, ibarat kata seperti itu. Dia sahabat Nabi yang melakukan perbuatan dosa. Sampai Rasulullah mengecap seperti itu, memberikan komentar negatif. Itu kata Aisyah, Anda mengatakan seperti ini, seperti itu. Kemudian tatkala dia sampai di hadapan engkau wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut dan bermuka ceria. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan, ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahidtini fahishan, kapan engkau melihat aku bersikap buruk wahai Aisyah? Inna syarran nas indallahi manzilah yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di hari kiamat, man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Itu orang-orang yang dijauhi orang lain karena orang lain
mengharapkan agar tidak tertimpa keburukannya. Jadi orang yang dia itu memberikan madhar kepada orang lain itu akan mendapatkan kedudukan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah para ulama mengatakan para Nabi Muhammad SAW di sini dalam hadis ini dara hadzal rajul, bersikap mudara terhadap laki-laki tersebut tatkala orang tadi mendatangi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW bersikap mudarah, bersikap lemah lembut kepada laki-laki tersebut? Pada laki-laki tersebut orang fasik, orang yang telah bermaksud pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata ulama li ajlil maslahatid diniyah, karena adanya maslahat dunia keagamaan diniyah. Fadalla ala anna al-mudara la tatanafa ma'al muwalah. Maka ini menunjukkan bahwa saya sikap lemah lembut ya untuk menghindari akan adanya kemadaratan lebih besar. Lihat, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tadi tahu dari kejauhan, Rasulullah sudah melihat, wah ini orangnya buruk nih. Ketika udah sampai di hadapan Nabi, Nabi bersikap lebih baik lagi, ceria. Coba kalau seandainya Nabi SAW langsung mengatakan, hei kau fulan, kamu tuh seperti ini, seperti itu, seperti ini. Apa yang dilakukan? Bisa jadi orang tadi menampar Nabi Muhammad SAW, atau bisa jadi orang yang tadi, orang fasik mencekik Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi orang tadi membunuh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sehingga di sini tidak masalah. Dan ini tidak menafikan akan adanya mualah, rasa loyal sesama muslim. Idza kana fiha maslahatun rajihatun min kaffi syarri wat ta'lif. Jika memang di dalam sikap kelemah lembutan tadi terdapat maslahat yang kuat, maslahat yang dikuatkan, terhindar dari keburukan orang tadi, atau taqlil syirk wa takhfifi. Wa hadha min manahij ad-da'wati ila Allah ta'ala. Dan ini termasuk metode dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak selamanya bersikap keras, tegas, tidak. Tetapi ada kalanya Rasulullah SAW bersikap lemah lembut. Dan di antara juga disebutkan oleh para ulama di sini, wa min dzalika mudaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil munafiqin fil Madinatil Munawwarah khasyata syarrihim wa ta'lifan lahum wa li ghairihim. Di antara pula dalil bolehnya mudarah, bersikap lemah lembut terhadap orang fasik, orang yang melakukan dosa besar, agar kemungkarannya tidak lebih dahsyat. Nah, adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang munafik di kota Madinah. Kalau antum perhatikan sejarah Nabi SAW, sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang munafik. Rasulullah SAW berlemah lembut, menjadikan orang-orang munafik kota Madinah seolah mereka para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak bersikap kasar terhadap orang munafik. Lihatlah, ada beberapa sahabat Nabi SAW yang ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Didengarnya orang-orang munafik, ketuanya orang munafik. Tapi Rasulullah SAW katakan stop, tidak. Jangan ada yang membunuh. Saya takut orang-orang mengatakan bahwa saya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Lihatlah, Rasulullah SAW menerima orang-orang munafik. Rasulullah mengetahui fulan orang munafik. Fulan orang munafik. Zahirnya Islam, melakukan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi bersama Nabi, mengikuti kajian Nabi, tetapi dalam hatinya ingin menghancurkan Islam. Fulan munafik, Rasulullah tahu, tetapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan lemah lembut. Kenapa? Khasyata syarrihim. Rasulullah takut jika Rasulullah bersikap tegas terhadap orang munafik,
maka akan tercipta kemudaratan yang besar. Terlebih di saat Rasulullah SAW di awal-awal masuk kota Madinah, orang yang masuk Islam sedikit jika dibanding dengan orang Yahudi dan orang munafik. Ditambah lagi orang-orang di luar kota Madinah, non-Muslim. Sehingga Rasulullah SAW mengedepankan maslahah rajih, kemaslahatan yang diutamakan, yang dikuatkan. Nah, ini dalilnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga ya, tidak selamanya atau bahkan kita tidak boleh memvonis saudara kita yang mereka mengetahui kemungkaran di tempatnya. Kita katakan kepada, oh fulan, kenapa kamu mengetahui kemungkaran tidak melakukannya? Lihatlah, berikanlah uzur pada saudara semuslim kita. Bisa jadi dia melakukan mudarah. Ya, dia takut jika dia mencegahnya atau melarangnya, keluarganya akan dibunuh mungkin. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang tadi yang mengetahui. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian setelahnya para ulama di sini menjelaskan contoh dari al-wala wal bara. Contoh dari loyal dan berlepas diri seorang muslim terhadap non-muslim dari Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah orang-orang kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin dalam surat Al-Hasyr. Untuk yang pertama, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita ambil dulu dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang menjelaskan al-bara, menjelaskan berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap orang-orang non-muslim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti kakek beliau. Ittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Karena ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ajaran tauhid. Ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh terdapat petuah yang baik, petunjuk yang mulia untuk kalian semuanya dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama Nabi Ibrahim itu terdapat petunjuk. Idz qalu liqaumihim, ingatlah tatkala qalu liqaumihim, mereka Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman terhadap Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaum mereka, maksudnya berlepas diri terhadap kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kalian, kami berlepas diri dari kalian. Itu kata Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersama Nabi Ibrahim. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami telah mengkufuri apa yang telah kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman terhadap Allah saja. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama orang-orang beriman kepada Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka melakukan al-wala wal bara. Mereka berlepas diri terhadap kaumnya yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim
Dan kaumnya, ya orang-orang beriman, dengan tegas mengatakan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Kita harus benar-benar mengadakan permusuhan, perlawanan, kebencian antara kami orang beriman dan kalian orang-orang kafir selamanya sampai kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam mereka beriman, maka mereka akan menjadi temannya Nabi Ibrahim, temannya kaum muslimin. Dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dengan tegasnya Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga harus tegak permusuhan antara kita dengan non-muslim. Harus adanya kebencian kita terhadap non-muslim dalam keadaan hal-hal yang berbau keagamaan mereka. Tidak boleh sampai mereka beriman kepada Allah. Itulah petunjuk Allah yang dibawa Nabi Ibrahim, dibawa orang-orang yang beriman terhadap Nabi Ibrahim, dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, contoh al-wala wal bara, saling mencintai karena Allah, berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala, adalah kisah orang-orang Ansar. Rasa cinta orang-orang Ansar, kecintaan mereka terhadap saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang meninggali tempat tinggal, maksudnya orang-orang Ansar, dan orang-orang juga yang telah mendahului keimanan sebelumnya, orang-orang Ansar maksudnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, maksudnya orang-orang Muhajirin. Lihat, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha hidup, Allah menjelaskan kala itu orang-orang Ansar sangat mencintai saudara mereka dari kalangan Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Mereka sambut kaum Muhajirin dengan sukacita. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Di dalam hati orang-orang Ansar tidak ada rasa iri, dengki. Justru atau bahkan orang-orang Ansar mereka mendahulukan kaum Muhajirin, mengisarkan perkara-perkara dunia terhadap kaum Muhajirin. Walau kana bihim khasasa, walaupun orang Ansar dalam keadaan terpepet, kehimpit, mendesak. Lihatlah, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijauhkan rasa kebakhilan yang luar biasa dari dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang menang. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa loyalnya, betapa saling mencintainya antara Muhajirin dan Ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang Muhajirin, orang Ansar, mereka termasuk orang-orang yang falah, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Sehingga siapapun yang menginginkan kemenangan, kesuksesan harus mencontoh orang Muhajir Ansar, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus mencintai muslim yang lainnya. Seorang muslim harus saling menolong muslim yang lainnya, tidak boleh menjatuhkannya. Walaupun muslim saudaranya sendiri mereka telah berbuat maksiat, walaupun muslim telah berbuat dosa besar, mencintai mereka sesuai dengan keimanan mereka. Nah, dan seorang muslim harus berlepas diri terhadap agama orang-orang non-muslim.
Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan hukmu muwalatil usah wal mubtadi'ah. Hukum mencintai orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang melakukan bid'ah. Kata penulis, apabila di dalam diri seorang terkumpul antara kebaikan dan keburukan, kemudian kemaksiatan dan ketaatan, sunnah dan bid'ah, maka istahaqqa minal muwala was sawab biqadri ma fihi minal khair. Maka orang tadi dia berhak mendapatkan loyal kita sesuai dengan kebaikannya. Bisa difahami? Jadi selama orang yang bermaksiat tadi dan orang melakukan bid'ah tadi, dia tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari agama Islam, tidak menjadi orang kafir selama masih muslim, maka kita harus tetap loyal kepada mereka, mencintai mereka, menolong mereka sesuai dengan kadarnya. Dan kita membenci mereka sesuai dengan kadarnya juga. Tidak boleh dipukul rata. Ketika kita mengetahui ada tetangga kita yang dia muslim, tapi dia melakukan perzinaan, terjatuh ke dalam perzinaan atau minum khamr, tapi dia masih sholat, tidak boleh kita langsung pukul 100% kita benci dia, nggak boleh. Atau 100% kita mencintai dia, menolong dia, apapun yang dia ini kita bantu, nggak boleh. Harus semua sesuai dengan ala kadarnya. Kebaikan yang telah dia miliki kita berikan, wala kita, loyal kita. Keburukan yang telah dia kerjakan ya kita sesuai. Kita benci karena Allah, karena dia telah melakukan kemaksiatan. Nah, dan diantaranya penulis di sini mengkiaskan, menganalogikan seperti orang yang mencuri. Orang yang mencuri dari kalangan fakir miskin. Tuqta'u yaduhu li sariqatihi, dia dipotong tangannya karena sebab dia mencuri. Wa yu'ta min baitil mal ma yakfihi hajatuh wa yatasaddaq alaih. Dan dia diberikan harta dari baitul mal sesuai dengan kadarnya. Dan boleh seorang bersedekah padanya. Wa hadza huwal aslu alladzi ittafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah pondasi dasar kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bisa difahami? Jadi tadi ada orang fakir miskin, orang miskin sekali, tapi dia mencuri. Ketika sudah diputuskan fulan dia telah mencuri, apa yang harus dilakukan ikhwah? Yang harus dilakukan adalah satu, dipotong tangannya. Karena dia telah mencuri, jika terpenuhi syarat-syaratnya tentunya. Nah, kemudian setelah dipotong tangannya, yang kedua dia diberikan kebaikan. Kebaikan apa? Harta dari baitul mal. Dari negara-negara memberikan harta. Nih ya, jangan mencuri lagi. Tapi kamu tetap dipotong tangannya. Tapi dari pihak negara memberikan bantuan uang. Dan kita boleh bersedekah kepada orang tadi. Dan ini dibolehkan. Ulama Ahlussunnah membolehkannya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat, silahkan. Ya, akhirnya kita boleh berbuat baik kepada fakir miskin tadi yang mencuri. Bisa difahami? Nah, kalau antum sudah paham ini, maka orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan sunnah, atau orang yang melakukan perbuatan baik dan buruk, ketaatan dan kemaksiatan, itu juga sama. Ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ya, misalkan mereka melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak lantas kita benci, tidak lantas kita 100% kita membenci, enggak. Sesuai dengan apa? Kadarnya. Ya kalau dia melakukan bid'ah, dia datang ke depan kita, ucapkan salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum. Jadi pahami? Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, yang terakhir dibahas oleh penulis di sini, hal yadkhulu fil muwalah muamalatul kuffari fil umuri dunyawiyah. Apakah
masuk di dalam rasa loyal terhadap orang kafir di dalam permasalahan duniawi. Nah, jadi ketika kita berbuat baik dalam urusan duniawi, misalkan kita memberikan diskon kepada non-muslim, atau kita memberikan dagangan mereka non-muslim yang jualan, misalkan restonya milik non-muslim, ya, kemudian kita beli, kita memberikan keuntungan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah boleh, apakah tidak bermuamalah pada mereka? Ya, ketika kita buat makanan banyak kemudian kita berikan kepada non-muslim, itu hukumnya bagaimana? Atau mereka memberikan hadiah kepada kita yang tidak ada kaitannya tentang keagamaan mereka, murni pure kehidupan duniawi, bagaimana hukumnya? Jawabannya boleh. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan kebolehan bermuamalah dengan orang non-muslim, bermuamalah dengan orang non-muslim perkara duniawi, seperti al-bai' wasyira, kata penulis ya, kamasailul bai' wasyira, seperti jual beli, ya, misalkan yang jual non-muslim kita beli, atau yang beli non-muslim kita layani, boleh hukumnya. Wal ijar wal istijar, kemudian juga boleh orang kita menyewakan kepada non-muslim, atau kita nyewa rukonya non-muslim, boleh hukumnya. Ya, misalkan mall atau pasar, rukonya itu milik orang-orang non-muslim. Misalkan kita istijar, mengontrakkan atau ngontrak milik orang non-muslim, itu hukumnya boleh. Wal isti'anah bihim 'inda darurah, membantu mereka ketika darurat. Nah, itu boleh. Misalkan ada yang tabrakan, kemudian kita tahu yang tertabrak ini non-muslim karena terdapat dia memakai kalung kekhususan mereka. Akhirnya kita bantu, hukumnya boleh karena darurat. Nah, selama tidak ada kemadharatan untuk Islam dan kaum muslimin, hukumnya boleh. Intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bermuamalah terhadap orang-orang non-muslim itu hukumnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Dan juga Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Lihatlah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah sendiri dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah membolehkan kita bersikap adil, bermuamalah terhadap non-muslim, boleh hukumnya. Nah, di sini disebutkan di antara dalil dari sunnah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak hijrah ke kota Madinah, Rasulullah menyewa Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Padahal Abdullah bin Uraiqid dia bukan beragama Islam. Rasulullah bermuamalah terhadap Abdullah bin Uraiqid. Wahai Abdullah bin Uraiqid, saya akan membayar kamu jika engkau mau memberikan petunjuk jalan menuju kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan bersama Abdullah bin Uraiqid, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan Amir bin Fuhairah, 4 orang bersama Nabi
bersama, total 4 orang, 3 orang bersama Abdullah bin Uraiqid. Padahal Abdullah bin Uraiqid bukan orang Islam, sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan boleh hukumnya bermuamalah dengan orang non muslim. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi dalam satu sa' gandum yang pernah Rasulullah hutangi. Jadi Rasulullah SAW kebetulan tidak memiliki uang kala itu, dan Rasulullah mendatangi orang Yahudi, dan Rasulullah menggadaikan baju besi beliau sebagai jaminan agar Rasulullah dapat mendapatkan satu sa' tepung untuk makan beliau dan keluarganya. Ini menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan orang non muslim dalam perkara duniawi. Kemudian juga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, ada juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menawarkan jasa kepada seorang wanita Yahudi agar dapat mengeluarkan air dari sumur. Jadi ada seorang wanita Yahudi, dia keberatan untuk mengeluarkan air dari sumur yang sangat dalam, sehingga meminta Ali bin Abi Thalib, menyewa Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib bekerja untuk wanita Yahudi tadi. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyanggupinya dan mendapatkan upah. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara dalil dari hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah. Rasulullah membuat perjanjian agar 3 Yahudi tersebut membantu Rasulullah SAW agar membantu Rasulullah SAW untuk melawan orang-orang musyrikin Quraisy jika mereka datang menghancurkan Nabi SAW, memerangi Nabi. Dia menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan non-muslim. Kemudian juga Rasulullah SAW meminta bantuan Khuza'ah untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak ada imbas dalam loyal dan berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala, wala wal bara. Jadi tidak ada kaitannya dalam pembahasan al-wala wal bara. Pure, semuanya murni perkara duniawi. Sehingga bermuamalah kepada dengan non muslim dalam perkara duniawi hukumnya diperbolehkan dalam agama Islam. Tentunya dalam bermuamalah kepada orang-orang muslim, non-muslim, harus orang muslim berkomitmen dengan adab-adab Islam, dan juga dengan syarat mereka tidak ada atau mengajak muslim tersebut masuk dalam ajaran agama orang yang tadi. Nah, khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Dengan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah menyelesaikan pembahasan al-wala wal bara. Sikap al-wala wal bara. Loyal karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci non muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk membenci non muslim dalam perkara agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan, kita harus taati. Kalau kita tidak mentaatinya, kita bermaksud berdosa. Nah, dan juga yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang kita tekankan adalah al-wala wal bara itu harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh wala dan bara dibangun di atas organisasi. Jika organisasi atau kelompoknya dicela, disebut, dicemooh, kemudian dia marah, disinilah diharamkannya organisasi tersebut. Ada kelompok, dia jelas-jelas menyimpang, mengamalkan ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
kemudian kita tegur, kita sindir, kita nasihati, tapi dia marah, padahal sudah tahu bahwasannya kelompok dia menyelisihi petunjuk Nabi, sehingga di sini jelas bahwa orang tadi dia membangun loyalnya terhadap organisasi tersebut atau kelompok tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi al-wala wal bara sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.